Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ogi Fantayoga. Hari ini kita akan belajar mengenai materi operasi hitung bentuk aljabar. Nah, untuk materi yang pertama ialah pengertian bentuk aljabar. Bahwa bentuk aljabar itu dapat berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian atau pecahan, perpangkatan, dan pengakaran. Bentuk aljabar yang kita jumpai itu adanya suku, variabel atau peubah, koefisien, dan konstanta. Jika sukunya 1, disebut suku tunggal, misalnya 2x. Jika sukunya ada 2, disebut suku 2 atau binom, misalnya 2p ditambah 2l. Jika sukunya ada 3, disebut suku 3 atau trinom, misalnya 4p tambah 4l tambah 4t. Jika sukunya lebih banyak dari 3 atau lebih dari 3, itu disebut suku banyak atau polinom. Nah, unsur aljabar itu tadi kan ada suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Misalkan, kita lihat contoh. Untuk contoh bentuk aljabarnya adalah 3x ditambah 7y ditambah 5. Suku pertamanya 3x, suku keduanya 7y, suku ketiganya adalah 5. 3 dan 7 itu adalah koefisien. 3 koefisien dari x, 7 koefisien dari y. Sedangkan x dan y itu disebut dengan variabel. Jadi variabel adalah hurufnya, koefisien adalah angka di depan huruf. Lalu untuk 5 disebut dengan konstanta, itu yang tidak memiliki variabel. Nah, untuk catatan, 3x itu artinya 3 dikali x, sedangkan 7y adalah 7 dikali y. Lalu bagaimana jika ada x saja atau y saja? Maka kalau ada x saja atau y saja, koefisiennya adalah 1. Nah, untuk contoh kedua, diketahui bentuk aljabar 13x dikurang y ditambah 2z dikurang 9. Ada berapa suku? Sukunya ada 4. Apa aja sukunya? Yang pertama 13x, yang kedua negatif y, yang ketiga z kuadrat, yang keempat negatif 9. Terus variabelnya apa aja? Variabelnya ada x, y, dan z kuadrat. Untuk konstantanya ada negatif 9. Koefisiennya 13 itu punya x, negatif 1 itu punya y, 1 itu punya z kuadrat. Nah, ayo kita perhatikan bahwa 13x dikurang y ditambah z kuadrat dikurang 9 itu jadinya 13x ditambah negatif y ditambah z kuadrat ditambah negatif 9. Jadi kalau ada tanda negatif itu akan mengikuti ke suku berikutnya. Nah, 13x itu suku pertama, negatif y suku kedua, z kuadrat suku ketiga, negatif 9 suku keempat. Jadi tandanya mengikuti ke suku berikutnya. Nah, suku sejenis. Untuk suku sejenis itu artinya yang variabelnya sama. Contohnya ada 2 contoh di sini. Yang pertama x kuadrat ditambah 3x dikurang 2x tambah 1. Suku sejenisnya yang mana? Yang sama-sama x saja, yaitu 2x dan 3x. Untuk contoh yang B, 6y pangkat 3 ditambah 3 dikurang 5y pangkat 3 ditambah x dikurang 7. Yang sejenis yang mana? Ada 2, yang pertama adalah yang y pangkat 3, yaitu 6y pangkat 3 dan 5y pangkat 3. Kemudian yang kedua, yang mana? Ada konstantanya, 3 dan negatif 7, yaitu sama-sama tidak memiliki variabel. Nah, ada contoh lagi, suku yang sejenis yang mana? Untuk yang A, kita lihat, ada xy, ada y, ada yx untuk koefisiennya. Berarti yang sejenis adalah yang xy, xy, xy. Nah, itu 2xy ditambah 3yx tambah xy. Yang kedua adalah negatif x dengan 5x. Untuk contoh yang B, bagaimana? Apakah ada yang sejenis? Nah, di sini jawabannya adalah tidak ada yang sejenis. Kenapa? Karena kalau kita mau buat, masing-masing adalah variabel. Dan mereka beda. AX berbeda dengan AY. BX berbeda dengan BY. AX berbeda dengan BX, AY berbeda dengan BY. Nah, sampai sini sudah paham untuk materi pengantar awal untuk operasi hitung bentuk aljabar? Nah, kalau sudah, silakan dipelajari lagi, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.